Mengawali acara pada pagi ini, marilah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Izinkan saya memandunya secara Islam bagi Bapak Ibu yang beragama dan berkeyakinan lain. Silakan menyesuaikan. Dati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pustakawan di Indonesia. Pelatihan ini dirancang untuk menjawab tantangan zaman, di mana pustakawan tidak hanya menjadi pengelola. Saya ucapkan selamat datang kepada hadirin yang terhormat. Dari Bank Indonesia yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Untuk siswa-siswa, untuk anak-anak kita, sehingga tahun 2045 kita bisa menyaksikan Indonesia masuk ke dalam negara yang maju. Kita berdoa semoga itu tercapai, karena itu tidak mudah. Kita telah melalui kita fase COVID itu tentu saja dan tentu saja Bapak dan Ibu juga tidak hanya sebagai pustakawan, tapi juga sebagai orang tua yang memiliki anak-anak dan memiliki komunitas di sekitarnya. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan yang sangat penting sama kita semua, bahwa untuk berkontribusi untuk mencapai Indonesia maju tersebut. Karena Indonesia untuk maju diperlukan SDM yang unggul. Untuk menciptakan SDM yang unggul, tentu saja dibutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap. Di sini kami membantu perpustakaan, Bill Corner. Perpustakaan dan Bill Corner tidak cukup kalau perpustakaannya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh siswa, oleh guru, oleh masyarakat sekitar. Nah, yang berperan penting supaya perpustakaan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat adalah Bapak dan Ibu semua. Apalah artinya perpustakaan kalau sarana dan prasarana itu tidak bisa berguna bagi masyarakat atau berguna bagi siswa. Kami berharap dalam pertemuan ini itu akan banyak manfaat. Bapak dan Ibu, kami juga tidak bisa sendiri karena bagi Indonesia apalah artinya. Kami hanya salah satu otoritas dalam sistem keuangan sebagai bank sentral. Dan kali ini berkontribusi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dari KPK, kenapa kami mengajak mereka peran serta? Karena menurut hemat kami, itu adalah kebutuhan yang mutlak kita perlukan. Bayangkan, dengan arus globalisasi sekarang, itu sangat terbuka dengan handphone ini anak-anak kita bisa menjangkau apapun, maka anak-anak kita diperlukan betul integritas. Nah, kami mengajak kawan-kawan dari KPK untuk membekali, untuk sharing pada tidak hanya kepada Bapak dan Ibu, kami juga akan mendengarkan untuk bersama-sama kita bisa menciptakan SDM yang unggul tetapi juga berintegritas. Jadi harapannya Bapak dan Ibu sebagai pustakawan nantinya, sebagai orang-orang yang bisa menjadi sebagai sumber informasi, berkreasi, memotivasi orang-orang yang ada di perpustakaan sekitarnya, juga bisa memotivasi supaya anak-anak kita itu adalah anak-anak yang unggul tapi berintegritas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik dan hemat kami
mudah-mudahan tidak hanya dalam pertemuan ini, upaya yang komprehensif ini bisa kita lakukan secara berkesinambungan sehingga upaya ini bisa efisien dan efektif bersama-sama. Kami dengan senang hati, Mbak Putri, ya Mas ya, mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam event. Bapak dan Ibu pustakawan, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi semangat kita juga bahwa untuk menjadi Indonesia maju itu bukanlah sebuah mimpi, tetapi adalah cita-cita kita semua. Dan kita semua harus berkontribusi di situ. Karena tanpa partisipasi kita semua, maka itu hanyalah jargon-jargon saja. Jadi, insya Allah dengan pertemuan ini semangat kita untuk mewujudkan Indonesia maju itu juga akan semakin membara di dalam hati kita, paling tidak di sekitar kita. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mengucapkan waktu tutup? Guru Budi, Guru Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Acara itu memang diundang KPK, tapi hanya diberikan waktu karena 15 menit saja, 20 menit saja. Jadi kadang kita nggak gregetan gitu, nggak bisa menyampaikan banyak hal gitu. Padahal momen seperti ini kan jarang terjadi gitu ya, jarang kita bisa membersamai gitu ya. Nah, harapannya kita bisa belajar bersama. Hari ini setidaknya ada 6 topik yang akan kami sampaikan ya. Kita singkat-singkat saja dan kalau ada waktu nanti bisa kita diskusi sharing. Pertama tadi tentang KPK, kedua dampak dan bahaya korupsi, kemudian perpustakaan anti korupsi. Nah, kita akan belajar nanti dengan para pustakawan di sini. Kemudian benturan kepentingan, ini sering terjadi dan baru-baru ini masih akan dibicarakan. Kemudian berikutnya klarifikasi suap dan pemerasan. Beda, tapi bedanya tipis-tipis itu. Apa itu gratifikasi, apa itu suap, apa itu pemerasan. Kita akan belajar bersama. Kemudian yang terakhir nanti nilai dasar anti korupsi dan peran serta masyarakat. Kita nanti di akhir kita akan belajar apa sih peran kita sebagai pustakawan, sebagai masyarakat, sebagai bagian dari sekolah kita, kalau kita di sekolah, bagian dari organisasi atau kantor kita, apa yang bisa kita sumbangsikan. Gitu. Kita akan belajar di akhir. Baik. Nah, KPK sesuai dengan undang-undang yang terbaru ya, Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kami pada saat ini posisinya sudah sebagai ASN, gitu ya, pada rukun eksekutif, ya meskipun tetap independen, gitu ya. Jadi kita biasa makanya saya tanya yang mana ASN, kita udah sama sekarang, gitu ya. Kalau dulu kita itu ya sama seperti BI, kita adalah badan independen, gitu ya. Tidak di bawah rukun eksekutif, didikati bawah rukun legislatif. Jadi kita benar-benar independen. Kalau sekarang kita pada rukun eksekutif, tapi tetap independen. Nah, itu tadi terkait KPK. Nah, tupoksi KPK sesuai dengan Undang-Undang 19 tahun 2019 ada pencegahan, koordinasi dan supervisi, kemudian monitoring, penindakan dan eksekusi. Nah, ini yang menarik memang menjadi ditarik saat itu hanya di bagian penindakan saja. Namun kalau kita bicara pendidikan misalnya, pendidikan itu tidak langsung kita rasakan manfaatnya. Jadi Bapak Ibu pustakawan ya sedikit pasti bisa mengcapture itu ya. Karena ketika kita lakukan sekarang, anak itu kan nggak bisa langsung berubah. Peserta yang kita sosialisasi itu tidak langsung berubah, tapi manfaatnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan. Beda dengan penindakan. Penindakan ketika terjadi, kita tangkap, udah jerah tuh. Kalau jerah ya, kemudian nggak jerah ya, ketangkap lagi. Malah belajar ya, oh kemarin saya ketangkap di sini. Atau yang lain lah, yang lain yang sifatnya bisa online. Itu salah satu rintisan dari pencegahan. Bagaimana kita mengurangi bertemu tatap muka dengan yang memberikan layanan. Karena yang sering terjadi adalah
semuanya kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu memang yang sering terjadi. Data kita sudah lengkap, kita sudah siapkan waktu kita dari pagi-pagi hari, tetap aja ada yang kurang ya. Ini mana? Ini mana? Itu mana? Ini mana? Oh, oke, kita siapkan lagi, lengkapin lagi. Ini aja, bisa kan? Ada jadi kode-kode ini. Ini aja. Kita jadi bingung. Maksudnya apa, Pak? Ini aja. Sering terjadi. Makanya dengan adanya layanan yang tidak tatap muka, kan mengurangi. Nggak mungkin dia bilang ini aja gitu. Kan? Kita sebagai secara sistem. Ya kalau lengkap akan diproses. Kalau tidak lengkap, ya silakan dilengkapi. Kira-kira seperti itu dari segi pencegahan. Jadi pencegahan itu bagaimana meniadakan ruang-ruang gelap, ruang-ruang terang yang memang tidak terawasi, tidak terkontrol juga dengan baik, tidak terawasi dengan baik. Itulah dari sisi pencegahan, membangun sistem, ya, atau menciptakan sistem. Nah, kalau kami dari pendidikan, ya mungkin yang mirip dengan Bapak Ibu pustakawan, bagaimana kita menyadarkan, membangun budaya anti korupsi. Nggak mudah, saya minta ampun gitu ya. Karena apa? Karena membangun budaya itu nggak cuma dari kitanya atau dari kemauan kita aja yang tahu gitu ya. Tapi juga kita bagaimana mentransfer nilai, gitu ya. Beda kalau sosialisasi hanya kita berikan teknisnya seperti ini, SOP seperti ini, ya, oke, mengerti. Tapi kalau kita berbicara membangun budaya, bagaimana kita mentransfer nilai? Misal nilai kejujuran. Nilai kejujuran itu harus sederhana. Nah, nilai kejujuran kalau kita hanya sampaikan bahwa jujur itu hebat, jujur itu seperti ini dan seterusnya, itu akan sangat susah diterima. Diterima pun ya hanya sebatas oke, saya tahu. Tapi ketika kita berbicara atau membawakan materi kejujuran, tapi kita membuat contoh menjadi teladan kejujuran, itu jauh lebih berdampak. Ya. Bapak Elijah telah bergabung bersama OJK sejak tahun. Menjadi sangat penting kami Bank Indonesia sama-sama mengemban tugas yang sama, bagaimana memberikan trust kepada masyarakat, nasabah, pengguna layanan jasa keuangan dan percaya mengakses produk di lembaga keuangan. Kita tinggal untuk fintechnya, kredit-kreditnya, koridornya. Itu kemudahan-kemudahan yang kadang perbankan nggak bisa. Cuma apa risikonya kita lihat salah satunya itu bunganya yang habis tinggi. Nah ini Bapak Ibu sebagai amanat dari undang-undang PUSK tadi yang 2023 baru disahkan itu, kita ini menjadi koordinator dari forum namanya